Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zakat. Untuk lebih lanjut dan lebih jelas, silakan kalian simak dan perhatikan. Semoga bermanfaat. Pembahasan kita tentang zakat, ada pengertian zakat, hukum zakat, syarat dan rukun zakat, macam-macam zakat, serta hikmah tentang zakat. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa berarti tumbuh, suci dan berkah. Tumbuh sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, hassinu amwalakum bizzakah. Bentengilah dan suburkanlah hartamu itu dengan zakat. Maka makin banyak kita membayar zakat, maka makin bertambah harta yang kita miliki. Suci, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Huz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Begitu juga, zakat berarti berkah. Makin banyak harta yang kita keluarkan zakatnya, insya Allah makin berkah harta yang kita miliki. Sedangkan zakat menurut istilah adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Lalu bagaimana hukum tentang zakat? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagai salah satu dari 5 rukun Islam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Perintah zakat berulang di dalam Al-Quran sebanyak 32 kali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Maka hukum zakat adalah wajib atau fardu ain. Lalu bagaimana dengan syarat dan rukunnya? Syarat dalam ibadah zakat ada yang berkaitan dengan subjek atau muzaki, ada juga yang berkaitan dengan objek, yaitu jenis harta yang dizakatkan. Bagaimana dengan yang berkaitan dengan subjek? Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah merdeka, balik, berakal. Sedangkan syarat yang berhubungan dengan jenis harta, harta itu haruslah milik penuh, kemudian berkembang, mencapai nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan berlaku setahun alias haul. Adapun rukun zakat, yakni yang pertama, pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat. Dan yang kedua adalah penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas. Artinya dari orang yang mempunyai harta itu muzaki kepada yang bertugas mengelola zakat yang disebut dengan amil. Dan yang ketiga, penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai pemilik, yakni dari amil zakat diberikan kepada mustahik zakat. Baiklah, dalam pembahasan macam-macam zakat, nanti kita akan membahas tentang zakat fitrah atau zakat jiwa, ada zakat mal, zakat harta, kemudian ada mustahik, yakni penerima zakat, nisab, dan haul. Zakat fitrah, yaitu zakat yang diwajibkan karena berkaitan dengan waktu iftar, yaitu waktu berbuka di bulan Ramadan, yang biasa kita bayarkan. Ada yang di pertengahan bulan Ramadan, ada juga yang di akhir bulan Ramadan.
Zakat fitrah merupakan gabungan yang mengandung makna sebab akibat yang berarti sebab diwajibkannya zakat fitri. Karena muslimin telah selesai menunaikan puasanya di bulan Ramadan. Abu Haitham mengatakan bahwasanya al-fitrah adalah asal penciptaan yang menjadi sifat seorang bayi ketika dilahirkan dari ibunya. Sedangkan Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa zakat fitrah adalah zakat untuk badan dan jiwa. Siapa saja yang harus membayar zakat fitrah? Semua orang, semua muslim tanpa membedakan, baik laki-laki maupun perempuan, baik maupun dewasa, kaya atau miskin, yang penting masih hidup. Besarnya berapa? 2,5 kg. Menurut Abu Hanifah, boleh membayarkan sesuai dengan harga makanan pokok. Kapan waktunya untuk membayar zakat fitrah? Yang pertama, mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Yang wajibnya adalah mulai terbit matahari sampai sebelum sholat Idul Fitri alias khatib naik ke atas mimbar. Itu yang utamanya. Zakat mal, yaitu zakat harta. Zakat yang harus dibayarkan oleh muzaki atas harta yang dimilikinya dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan hukum syar'inya. Dalam zakat mal ada yang disebut dengan nisab, ukuran minimal membayar zakat. Ada yang disebut dengan haul, sudah masuk masa 1 tahun. Ada juga yang dimaksud dengan waktu, tidak dibatasi atau sudah memenuhi nisab dan haul. Syarat harta yang wajib dizakati. Yang pertama adalah kepemilikan penuh, artinya sah kepemilikan hartanya, bahwa kekayaan itu harus berada dalam kontrol dan dalam kekuasaan sang pemilik. Yang kedua, yaitu berkembang. Artinya, harta itu berkembang baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar manusia dan dapat memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Yang ketiga, mencapai nisab, yaitu batas minimal harta yang harus dizakati. Yang keempat, melebihi kebutuhan pokok. Artinya, harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia, atau dapat memberi kebutuhan untuk makan sehari-hari. Yang kelima, pemilik tidak berhutang. Artinya, harta yang dimiliki oleh seseorang itu bersih daripada hutang. Baik hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu nazar atau wasiat, maupun hutang kepada sesama manusia. Dan yang terakhir adalah haul, yaitu harta sudah mencapai 1 nisab dan telah melewati masa 1 tahun. Penerima zakat atau yang kita kenal dengan mustahik zakat. Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga hamba sahaya, yang keempat fi sabilillah, yang kelima amil, 6 mu'alaf, 7 gharimin, dan yang kedelapan ibnus sabil. Siapa yang disebut fakir? Yaitu fakir adalah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari karena sudah tidak bisa berusaha lagi, alias tidak kuat. Sedangkan miskin, yaitu orang yang sudah berusaha bekerja, tetapi hasilnya tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Amil adalah orang yang bertugas mengambil zakat dari para muzaki dan mendistribusikan kepada para mustahik. Dan mu'alaf adalah orang yang sedang dilunakkan hatinya untuk memeluk Islam. Untuk menguatkan keislamannya, maka mu'alaf wajib atau boleh diberi zakat. Sedangkan budak atau hamba sahaya, yaitu zakat digunakan untuk membebaskan orang-orang yang sedang menjadi budak. Zaman dulu ada budak, kalau sekarang insya Allah sudah tidak ada lagi perbudakan.
Kemudian gharimin, yaitu orang-orang muslim yang mempunyai hutang dan tidak mampu membayar, maka dia boleh dikasih zakat. Kemudian fi sabilillah, yaitu orang yang sedang bekerja ikhlas, berjuang di jalan Allah atau sesuatu yang diproyeksikan untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah musafir, yaitu ibnus sabil, adalah orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dan kehabisan bekal atau kehabisan biaya. Itulah 8 mustahik zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wa fi sabilillahi wabnis sabil. Jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Yang pertama ada emas, ya. Simpanan emas yang sudah 1 tahun. Yang kedua ada perak, ya, simpanan perak yang sudah 1 tahun. Yang ketiga ada uang, simpanan atau uang yang dimiliki. Yang keempat, harta perniagaan. Setiap hasil perdagangan, maka dikeluarkan zakatnya. Yang kelima, hasil pertanian, yaitu hasil pertanian, perkebunan, atau buah-buahan. Yang keenam, ada hewan ternak, apakah itu unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba. Yang ketujuh, ada hasil tambang. Dan yang kedelapan, ada barang temuan. Besaran zakat. Zakat mal atau zakat harta yang harus dikeluarkan jika sudah masuk kategori haul dan nisab. Ya, 1 tahun dan sudah mencapai nisab. Yang pertama ada emas. Nisabnya itu 20 dinar atau kurang lebih 93,6 gram emas. Besar zakatnya 2,5%. Yang kedua ada perak. Nisabnya itu 200 dirham, kurang lebih 672 gram. Besar zakatnya sama, yaitu 2,5%. Kemudian yang ketiga ada uang. Ya, nisabnya berapa? Senilai dengan nisab emas, 93,6 gram. Besar zakatnya 25%, 2,5%, mohon maaf. Yang keempat, harta perniagaan. Nisabnya sama dengan nilai emas, yaitu 93,66 gram. Besar zakatnya 2,5%. Yang kelima, ada hasil pertanian sebanyak 5 wasak atau 691,2 kg nisabnya. Jika penyiraman pertanian tersebut menggunakan air hujan, maka zakatnya 10%. Sedangkan kalau penyiramannya dengan tenaga pengangkutan atau menggunakan mesin, maka zakat yang dikeluarkan cukup 5% saja. Yang keenam, ada binatang ternak, ada unta, sapi, kambing. Ya, kalau unta, apabila lebih 5 ekor ke atas, maka zakatnya itu 1 ekor. Kalau sapi atau kerbau, jika 30 ekor ke atas, ya, maka zakatnya itu 1 ekor anak sapi atau 1 ekor kerbau. Ya kan? 1 atau 2 tahun umurnya. Jika kambing, maka jika kambing banyaknya 40 ekor ke atas, maka zakatnya 1 ekor kambing. Apakah umurnya 2 atau 3 tahun. Ya. Kemudian yang ketujuh hasil tambang. Ya, hasil tambang nisabnya sama dengan nisab emas dan perak. Besar zakatnya 2,5%. Dan yang terakhir yaitu rikas, barang temuan atau luqotoh. Ya. Sesuai nisab emas dan perak, besar zakatnya 20%. Ya. Semua zakat ini dikeluarkan setelah syarat-syarat lainnya terpenuhi. Ya, sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Hikmah zakat. Hikmah zakat bagi muzaki yang pertama adalah dapat memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat membersihkan harta dengan menunaikan kewajiban kepada sesama. Yang ketiga, dapat memelihara harta dan lebih berkah harta yang dimilikinya. Terhindar daripada penipuan, bala, musibah, dan lain sebagainya.
Yang keempat, merupakan wujud syukur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dengan kecukupan harta yang dimiliki. Sedangkan hikmah zakat bagi mustahik, yakni orang yang diberi zakat, yang pertama dapat menjauhkan sifat tercela, alias iri hati kepada muzaki atau orang kaya yang berkecukupan. Yang kedua, dapat mengurangi kemiskinan. Jadi zakat yang diterima bisa menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi orang-orang miskin. Yang ketiga, penyemangat berusaha. Ya, mustahik semakin semangat untuk keluar dari zona zaman. Artinya, jangan selama-lamanya dia menjadi orang yang diberikan zakat. Dia harus berusaha agar bisa memberi zakat. Ya, tidak selamanya sebagai mustahik, dia bersemangat untuk berusaha agar lebih baik dan menjadi muzaki. Alhamdulillah, demikianlah pembahasan kita tentang bagaimana ibadah zakat yang diatur dalam syariat Islam. Ya, indahnya zakat, banyak manfaat buat kita semua. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.